Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Kejaksaan Agung menyatakan ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus mafia minyak goreng. Hingga kini penyidik kejaksaan telah memeriksa puluhan orang saksi dan menggeledah sejumlah lokasi untuk mengumpulkan barang bukti. Hingga kini, penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa 30 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil yang merupakan bahan baku pembuat minyak goreng. Penyidik juga telah menggeledah 10 lokasi di Jakarta, di Jakarta lebih tepatnya Batam, Medan, dan juga Surabaya untuk mendapatkan barang bukti. Setidaknya ada 650 barang bukti dokumen telah disita oleh penyidik. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah menegaskan bukti elektronik diperlukan untuk mengungkap komunikasi antara para tersangka dalam melakukan permufakatan pelanggaran hukum. Sehingga sangat mungkin terdapat tersangka lainnya yang ada dalam pusaran kasus ini. Kita lanjutkan kembali pemirsa terkait dengan polemik seputar larangan kebijakan atau kebijakan pemerintah yang melarang ekspor minyak goreng dan juga bahan bakunya yang tentunya ini menuai reaksi dari berbagai pihak. Masih bersama kami sore hari ini anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia fraksi PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus dan Direktur Riset Core Indonesia Pak Peter Abdullah. Bapak-bapak masih siap ya Pak ya untuk mengelaborasi lebih lanjut terkait dengan kebijakan ini. Pak Dedi, saya penasaran Pak, apakah pernyataan resmi dari pemerintah tersebut, kebijakan ini sudah formulasikan atau didiskusikan sebelumnya dengan Komisi 6 DPR? Ya, kita dengan pemerintah sudah berkali-kali dalam hal ini dengan Kementerian Perdagangan ya. Tetapi isu moratorium ini sebenarnya sudah muncul ketika terjadi peralihan distribusi minyak goreng itu dari Kementerian Perdagangan kepada Kementerian Perindustrian. Dan kami pun di Komisi 6 sudah memberikan alert, peringatan kepada para pelaku industri bahwa jika carut-marut ini tidak bisa diperbaiki, kita pun juga akan mendorong pemerintah melakukan langkah-langkah yang drastis untuk menjamin pasokan dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Tetapi kan ternyata berjalan waktu ya, Kemenperin pun tidak mampu mengatasi persoalan ini. Bahkan ketika sudah diberikan subsidi kepada minyak goreng, produsen minyak goreng, ketika rakyat juga sudah diberikan BLT gitu. Jadi memang upaya terakhir shock terapi, mau tidak mau meskipun pahit, saya kira mau tidak mau Presiden sebagai kepala negara harus mengambil alih persoalan ini. Tetapi saya ingin katakan, pertama tidak boleh terlalu lama kebijakan ini. Yang kedua harus dibarengi dengan pembuatan aturan dan sistem yang lebih baik. Kalau hanya menyetop tetapi tidak membuat aturan yang lebih baik dalam persoalan neraca pangan kita, rantai pasok dan distribusi minyak goreng, CPO dan seterusnya, juga tidak akan membawa perbaikan. Paling hanya tiarap sementara. Karena seperti saya katakan tadi, bahwa yang paling dirugikan dari kebijakan ini jika berlarut-larut adalah petani kecil dan pengusaha kecil yang tidak memiliki kapasitas untuk menyimpan produksi mereka, apakah itu buah sawit maupun CPO. Nah, ini yang menjadi problem gitu kan, ini harus dipikirkan bagaimana mitigasinya. Jadi dalam waktu yang pendek ini saya berharap pemerintah segera menyusun regulasi baru karena sesuai undang-undang tentang perdagangan dan tentang pangan, sebenarnya pemerintah mempunyai hak untuk melakukan. Dari dulu kita sudah mengingatkan bahwa persoalan minyak goreng ini tidak cukup hanya diselesaikan oleh Kementerian Perdagangan, tetapi Kementerian Perindustrian harus terlibat, Kementerian Keuangan harus terlibat, Kementerian Pertanian harus terlibat, Kepolisian harus terlibat, Kementerian Dalam Negeri harus terlibat, karena pemerintah daerah juga punya tanggung jawab menurut Undang-Undang 7 tahun 2014. Terintegrasi semuanya seperti semuanya. Itu tadi ya? Jadi selama ini kan lempar tangan semua. Bahkan seharusnya kan ini yang bicara kalau menurut saya harusnya Kemenko. Kami sudah coba mengundang Pak, baik dari Kemenperin, Kemenko Perekonomian maupun Kementerian Keuangan, serta tentunya dari KSP, tapi bisa dibilang saat ini mereka sedang memformulasikan bagaimana pernyataan yang seharusnya kan diformulasikan dulu kebijakannya baru diumumkan. Kan ini yang harus terlihat. Jadi ketika Presiden mengeluarkan kebijakan moratorium atau stop dulu ekspor, harusnya kan sudah diketahui oleh publik. Ini yang akan dilakukan, Jadi hati-hati, kenapa? 41% pelaku usaha industri sawit itu adalah masyarakat. Dan produksi terbesar nih kalau kita lihat data, 35% produksi CPO itu adalah oleh pengusaha kecil, oleh rakyat. Sementara yang pengusaha swasta cuma 30 juta, 60% itu oleh pengusaha besar. Kenapa jadi semua yang terhukum?
Harusnya kan cukup yang 60% ini kalau menurut saya gitu loh. Kan tinggal di hulunya diberesin, juga di distribusi itu saja. Baik, Jangan baik. sampai rakyat menjerit gitu. Tampaknya sudah menjerit duluan begitu Pak Dedi. Saya ke Pak Peter. Pak Peter, kalau misalnya tadi berdasarkan ke Pak Dedi atau katakanlah ini mekanisme yang akan diberlakukan ini sebenarnya bisa atau dimungkinkan menyasar kepada masyarakat yang akan mendapatkan harga eceran minyak goreng ini lebih rendah gitu ke depannya. Tapi di lain sisi akan menjadi bumerang untuk pengusaha kelapa sawit ya versi atau UMKM yang kecil karena mereka tidak akan mendapatkan profit sesuai dengan yang mereka harapkan. What the worst katakanlah skenario atau worst case yang bisa terjadi ketika larangan ini akan berlangsung selama 2 atau 3 bulan ke depan dari kacamata KOR, Pak Peter? Ya, pertama saya ingin menanggapi dulu. Saya senang sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dedi ya. Karena Pak Dedi nampak bahwa sangat memahami permasalahan ini ya. Dan apa yang saya sebut sebagai overkill tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi ya. Jadi kebijakan ini yang disasar siapa, yang akan menanggung siapa. Itu tadi Pak Dedi sudah sangat jelaskan. Jadi worst scenario akan sangat terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Dedi tadi. Kalau seandainya kebijakan ini worst skenario-nya, kalau kemudian kebijakan ini tidak bisa meredahkan dari para pengusaha besar, ya, para pengusaha besar mengambil posisi untuk terus ya istilahnya bertahan, ya tidak berkoordinasi atau tidak membangun suatu pemahaman yang sama dengan pemerintah, melawan kebijakan ini dengan ya bertahan, ya ini yang akan kemudian ini sehingga kebijakan ini berlarut-larut lebih lama. Ya terjadi overkill yang akan merasakan dampak negatifnya terbesar adalah para pengusaha kecil, ya para petani sawit, ya para pengusaha CPO kecil itu yang akan terdampak. Sementara di sisi lain, ya di masyarakat sendiri itu juga tidak akan mendapatkan manfaat dalam bentuk harga yang lebih murah. Ya, jadi kita tidak akan mendapatkan harga yang murah, Pak Peter? Dugaan saya ya tidak akan mendapatkan harga yang murah karena bagaimanapun ya apalagi di tengah kondisi sekarang ini dengan pemerintah melarang ekspor berarti kan fokus dari pengusaha kan utamanya ada di dalam negeri. Mereka sudah kehilangan keuntungan dari ekspornya. Mana mau mereka kehilangan lagi dengan menjual murah di dalam negeri. Jadi dugaan saya di tengah kondisi seperti ini pengusaha juga tidak akan menurunkan harga ya karena harga keekonomian dari minyak sawit sendiri atau minyak goreng itu sendiri adalah mahal. Mereka tidak mungkin didorong untuk menurunkan harganya. Makanya saya dari dulu dari awal saya memang tidak sependapat dengan kebijakan HET. Saya lebih fokus lebih mengusulkan kepada pemerintah untuk fokus membantu masyarakat terdampak, masyarakat bawah dengan memberikan apakah itu dalam bentuk subsidi atau dalam bentuk bantuan langsung tunai. Karena melawan harga itu menjadi lebih sulit karena kecenderungan terjadi penimbunan dan penyelundupan. Oke, biar saya garis bawahi lagi Pak Peter, berarti stok masih akan aman tapi harga belum tentu akan turun, seperti itu? Saya menduganya seperti itu, Mbak. Oke. Moratorium ekspor ini katakanlah apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha atau katakanlah masyarakat mungkin ya untuk bisa meminimalisir efek buruk gitu, baik tentunya kita tujuan utamanya adalah untuk tidak merugikan masyarakat dan juga pengusaha kecil. Pak Peter? Ya, yang bisa dilakukan masyarakat nggak bisa melakukan apa-apa, Mbak. Masyarakat kan hanya mengikuti saja, ya. Jadi masyarakat ketika barang itu langka, ya mereka berusaha untuk mencari, ya. Tetapi kalau sekarang ini sebenarnya kelangkaan itu kan udah nggak lagi terjadi. Ya. Makanya saya agak bingung juga kalau kenapa pemerintah mengadres isu kelangkaan, karena sebenarnya kelangkaan itu sudah tidak terjadi. Memang harganya tinggi, ya karena memang pemerintah sudah melepas HET-nya, sudah tidak ada lagi kebijakan harga eceran tertinggi. Jadi memang harganya tinggi, tetapi kelangkaannya sendiri sudah tidak menjadi masalah lagi. Oke, baik. Pak Peter, juga ada yang sedikit menggelitik ketika pernyataan ini keluar dari mulut Pak Presiden. Kemudian ini berkenaan atau berdekatan dengan penetapan tersangka minyak goreng yang berasal dari Kemendak, sehingga ini disinyalir menjadi salah satu bentuk krisis manajemen. Tanggapan Pak Peter seperti apa? Nah iya, ini sangat relevan apa yang disampaikan oleh Mbak tadi adalah pemerintah nampaknya kan makanya saya sebutkan dari awal ini terburu-buru dan nampak emosional ya
kekecewaan dan kemarahan pemerintah diwujudkan dalam bentuk larangan ekspor ini. Ya. Padahal sebenarnya kan persoalannya kan persis apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Ini kan tidak hanya masalahnya ada di pengusaha loh sebenarnya kan. Ya, ini kan kejadian ya penangkapan sekarang Dirjen itu adalah bukti bahwasanya permasalahan ini tidak hanya di sisi pengusaha, tetapi juga ada di sisi pemerintah, ya oknum pemerintah. Ya. Sehingga kebijakan yang sebenarnya sudah mencukupi, kebijakan DMO, kebijakan subsidi, kebijakan BLT, ini kebijakan yang sudah mencukupi. Permasalahan koordinasi antara pengusaha dan pemerintah itu yang seharusnya lebih ditekankan untuk diwujudkan. Baik. Dan kalau kemudian terjadi penyelewengan, fokus seharusnya di dalam menyelesaikan penyelewengan yang dilakukan oleh para oknum. Baik Pak Peter. Nah, bagaimana dengan Komisi 6 DPR sendiri Pak Dedi? Bagaimana kita bisa mengawal atau DPR bisa mengawal concern yang tadi disuarakan oleh Pak Peter dan juga tentunya masyarakat? Karena kita ternyata belum tentu bisa mendapatkan harga minyak goreng sesuai dengan ekspektasi. Ya kalau ada perlawanan dari industri ya bisa jadi akan terjadi masalah. Makanya tadi dari awal saya bilang pemerintah harus membuat tata niaga ya neraca pangan yang baik, aturan tentang neraca pangan kita yang baik, neraca komoditas kita yang baik. Karena itu fundamental dari semua ini kalau menurut saya adalah bagaimana sebenarnya peran pemerintah dan pengusaha. Karena selama ini yang menjadi masalah adalah karena harga minyak goreng itu ditentukan oleh harga CPO. Harga CPO itu mengikut harga internasional. Nah, kalau fluktuatif seperti ini kalau di bawah ya untung. Kalau lagi tinggi, maka tidak ada keberdayaan pemerintah untuk mengatur harga. Nah, oleh karena itu menurut saya karena kebutuhan daripada industri kebutuhan minyak goreng kita itu hanya 5,7 juta ton per tahun. Produksi kita itu sekitar 47-48 juta ton per tahun CPO. PKO palm kernel oilnya itu sekitar 5 juta ton lebih ya. Jadi sebenarnya kita tidak ada masalah dengan bahan baku. Surplus bahkan ya? Surplus berlebihan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana sebenarnya kewenangan pemerintah mengatur keberadaan 20% kebutuhan itu. Nah, ketika itu sudah dipastikan maka mau tidak mau pemerintah tentu harus menyiapkan juga segala macam perlengkapan. Apa itu? Misalnya ini soal distribusi. Kalau kita terbukti kemarin diambil alih oleh Kemenperin, distribusi nggak jalan juga. Tetap saja walau tadi Pak Peter mengatakan tidak ada kelangkaan, masih langka. Dan harga minyak curah itu masih cukup tinggi. Terutama daerah-daerah terpencil terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota lah kan begitu. Lalu yang kedua adalah bagaimana sebenarnya pemerintah bisa menjamin bahwa barang itu dikuasai. Dengan apa? Dengan membuat national reserve, dengan cadangan. Jadi harus dilakukan seperti beras. Jadi cadangan nasional itu harus ada gitu. Jadi pengusaha diminta ya untuk jumlah tertentu, terutama pengusaha-pengusaha besar nih ya yang menguasai 61% daripada total produksi. Harusnya diminta bagian gitu ya dengan harga yang ditetapkan pemerintah, harga keekonomian. Apa harga keekonomian? Harga pokok produksi. Harga pokok produksi ditambah margin yang wajar, ditambah biaya distribusi, transportasi, pergudangan dan seterusnya lah. Ya, itulah yang kemudian ditetapkan. Karena itu tadi yang saya katakan, ini pengusaha tidak mau sharing the risk gitu loh, ya. Karena pemerintah sudah memberikan subsidi pun masih tetap langka gitu. Nah, makanya kembali lagi pemerintah harus apa? Harus menata ulang industri ini dengan baik. Harus mempunyai cadangan nasional yang baik. Harus mulai memperbaiki struktur industrinya yang nggak sehat. Akan rencana memanggil pihak-pihak terkait tersebut Pak ke RDP Komisi 6 selanjutnya? Ya tentu, kan kita lagi masa reses nih. Makanya tadi saya dari awal bilang kalau kebijakan ini berlama-lama akan membahayakan terutama yang kecil. Yang kedua, kalau diteruskan berlama-lama juga akan merusak industrinya secara keseluruhan. No win-win solution seperti itu. Jadi memang harus ada kebijakan baru yang dibuat, sinergi antara semua institusi pemerintah, kementerian dan lembaga dan juga para pelaku industri. Baik, kita harapkan agar situasi tadi yang kita takutkan ini tidak terjadi, kemudian juga pemerintah tadi bisa menetapkan harga dan juga strategi yang lebih tepat sesuai dengan imbauan dari Komisi 6 DPR dan juga dari KOR tadi. Tapi karena durasinya sangat sempit kita harus sudahi dulu dialog pada sore hari ini. Bapak-bapak terima kasih sekali Pak Dedi dan juga Pak Peter telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Sehat selalu Bapak-bapak, selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore.